Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada seorang syekh yang ditanya oleh salah seorang muridnya. Syekh ini bernama Syekh Muhammad ibnu Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti. Beliau adalah salah satu dosen di Jami'ah Islamiyah di Madinah Al-Munawwarah. Ditanya oleh salah seorang mahasiswanya, "Ya Syekh, bima tansahuna listiqbali mawasimit ta'ah?" Wahai guruku, apa yang Anda nasihatkan kepada kami dalam rangka untuk menyambut musim-musim ketaatan? InsyaAllah kita akan masuk pada bulan Ramadan, dan Ramadan itu adalah salah satu musim ketaatan. Maka apa yang terbaik sebagai persiapan menyambut Ramadan? Maka sang guru memberikan jawaban, "Inna khaira ma tastaqbilu bihi listiqbali mawasimit ta'ah kathratul istighfar." Sesungguhnya hal terbaik yang paling tepat kamu lakukan dalam rangka untuk menyambut musim ketaatan yaitu dengan memperbanyak istighfar. Li'anna dzunub tuharrimul 'abda 'anit ta'at. Karena dosa-dosa itulah yang menjadikan seseorang itu terhalangi untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Apabila seseorang memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Ta'ala, maka hati yang kotor menjadi suci. Apabila dia sakit, maka akan diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Apabila dia lemah, maka akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dia tersesat dalam keadaan kacau pikirannya, maka dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala. Apabila dia dalam keadaan gundah, maka akan dibahagiakan Allah. Apabila dia dalam keadaan miskin, akan diberikan kekayaan Allah Ta'ala. Inilah jemaah sekalian hal penting yang menjadi pengingat untuk saya pribadi dan kita semuanya, yaitu memperbanyak istighfar dan memperbanyak taubat. Karena dosa-dosa kemaksiatan yang kita lakukan ini, di antara dampak buruknya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Al-Jawabul Kafi, adalah hirmanut ta'ah. Terhalanginya seseorang melakukan ketaatan-ketaatan itu adalah akibat dari banyaknya dosa dan kesalahannya. Maka mari kita memperbanyak istighfar dan taubat pada hari-hari ini menjelang memasuki bulan Ramadan. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada zaman dahulu ada sekelompok kaum yang datang untuk konsultasi kepada ulama besar, yaitu Al-Imam Hasan Al-Basri. Mereka datang untuk menanyakan, mengadukan kepada beliau tentang masa paceklik yang panjang yang mereka alami. Hujan lama tidak turun, maka mereka minta solusi. Apa yang harus kami kerjakan wahai Imam Hasan Al-Basri? Maka beliau memberikan jawaban, "Aktsiru al-istighfar wa taubah." Perbanyaklah kalian membaca istighfar dan taubat. Kemudian pada waktu yang lainnya ada sekelompok kaum yang datang kepada beliau, kaum yang berbeda dengan mengadukan persoalan yang berbeda, yaitu mereka mengadukan tentang permasalahan rizki. Mereka berdagang tetapi tidak mendapatkan keuntungan dari hasil perdagangannya. Maka yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri sama, "Aktsirul istighfar." Memperbanyaklah kalian istighfar, bertaubat kepada Allah. Kemudian pada momentum yang lainnya, kesempatan yang ketiga, datanglah kaum yang lain dengan persoalan yang berbeda, yaitu mereka mengadukan sudah lama menikah tetapi belum mendapatkan keturunan, belum mendapatkan anak. Maka resep yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri sama, yaitu katakanlah memperbanyak kalimat istighfar, bertaubat kepada Allah. Maka murid-murid beliau heran,
ini ada 3 kelompok kaum yang berbeda-beda dengan persoalan yang berbeda-beda, tetapi resepnya sama. Mereka menanyakan, apa alasan Anda wahai Imam Hasan al-Basri? Maka beliau mengatakan, tidakkah kalian membaca di surat Nuh ayat 10, 11, 12, nanti bisa kita baca di rumah kita masing-masing. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha penerima ampunan. Kalau itu yang kalian lakukan adalah yursilis sama alaikum midrara, Allah akan mengguyurkan hujan yang deras kepada kalian. Ini artinya solusi untuk kaum yang sudah lama tidak mendapatkan hujan tadi ya, sehingga kepanasan paceklik tadi. Dengan banyak istighfar, maka hujan akan diturunkan dengan deras kepada kaum ini. Kemudian untuk kaum yang kedua, persoalannya kemiskinan, itu adalah ayat berikutnya, uyumtitkum bi amwalin, akan dianugerahkan kepada kalian harta yang banyak, rezeki yang banyak dari perdagangan yang mereka lakukan yang belum dapat keuntungan, itu akan diberikan keuntungan harta. Wa banina, ini solusi ketiga, yaitu orang-orang yang lama menikah belum mendapatkan keturunan adalah dengan memperbanyak istighfar, Allah akan menganugerahkan kepada mereka berupa anak-anak insyaallah. Nah, inilah jemaah sekalian, istighfar banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan, yang ada petunjuk-petunjuknya dari dalam hadis ataupun dari dalam perkataan para ulama dulu. Dengan istighfar itulah insyaallah kita akan memperbanyak, akan mendapatkan kebutuhan-kebutuhan itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, suatu saat Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, beliau adalah pendiri mazhab Hambali, imam besar, imam ahlul hadis, ahlul fikih, yang mana satu saat beliau ini melakukan safar. Beliau kan berdomisili di Baghdad di Irak, melakukan perjalanan yang sangat jauh sampai ke Syam, yang sebenarnya beliau tidak punya tujuan menemui siapa, dalam rangka apa, tidak ada niat sejak awal, tetapi Allah memberikan ilham kepada beliau melakukan safar dalam jarak yang sangat jauh sampai ke negeri Syam. Tiba-tiba di sebuah kampung beliau ingin beristirahat di masjid untuk melepas lelah dan untuk sholat dan lain-lain. Tapi karena masjidnya pada saat itu yang diampiri tidak dalam waktu sholat 5 waktu ya, maka tertutup dan beliau saat itu terusir dari masjid, tidak bisa istirahat di situ. Maka di jalan ketemu dengan seorang penjual roti yang menjajakan dagangannya, memberikan tawaran, wahai si fulan, ini orang asing, kalau Anda mau silahkan mampir ke rumah saya, istirahat bisa di sana. Oh ya, terima kasih. Maka Imam Ahmad berkenan mampir ke penjual roti ini, sekaligus dia produsen roti juga. Nah, pada saat Imam Ahmad berada di rumah penjual atau produsen roti ini, beliau mengamati terus apa yang dilakukan oleh tuan rumahnya. Hal yang menarik adalah bahwa tuan rumah ini selalu melantunkan kalimat istighfar dalam segala aktivitasnya. Saat berdiri, saat duduk, saat mengaduk roti, astagfirullah, astagfirullah, terus tidak ada hentinya. Maka ditanyakan oleh Imam Ahmad, wahai si fulan, saudaraku, saya perhatikan Anda banyak mengatakan kata-kata istighfar. Apa yang Anda dapatkan dengan kata-kata itu? Faedah apa? Manfaat apa? Maka si tuan rumah mengatakan, wahai si fulan, mereka belum saling kenal ya. Ketahuilah bahwa dengan kata-kata istighfar inilah Allah mengabulkan segala permintaanku, segala kebutuhanku. Kecuali satu yang belum. Apa itu? Saya sejak lama ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, tapi sampai sekarang belum ketemu.
Maka subhanallah ya, Imam Ahmad langsung merangkul tuan rumah dan mengatakan, wahai saudaraku, sesungguhnya aku adalah Ahmad bin Hanbal yang kamu ingin ketemu dengannya itu. Jadi ternyata dengan kata-kata istighfar itulah lengkap ya. Maka Imam Ahmad menceritakan, saya tidak faham, jauh-jauh datang dari rumah saya di Baghdad sampai ke Syam ini, Allah menuntun saya mampir di masjid, tidak bisa istirahat di sana dan ketemu Anda, mampir ke rumah Anda ini untuk dipertemukan dengan Anda. Memang Allah yang membimbing itu semuanya. Dengan kata-kata istighfarmu itulah Allah menuntun saya untuk bertemu denganmu. Kamu tidak perlu jauh-jauh datang ke Baghdad, tapi saya yang mendatangimu di sini atas ilham petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Inilah jemaah sekalian ya, sebuah kata yang singkat tetapi memiliki makna yang sangat mendalam dan memiliki faedah yang sangat banyak. Maka tidak heran apabila hadis Nabi mengatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja. Barang siapa yang merutinkan kata-kata istighfar ini, maka Allah menjadikan kegundahannya menjadi kebahagiaan, menjadi kegembiraan. Wa min kulli dhiqin makhraja. Allah menjadikan setiap kesempitan menjadi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang ketiga adalah Allah memberikan rezeki kepada dia dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Inilah sebagian dari manfaat istighfar yang luar biasa yang sangat banyak. Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah memberikan nasihat kepada kita bahwa seandainya kalian memiliki hajat kebutuhan yang sangat banyak, sementara waktu yang disediakan itu sangat mepet, tidak cukup. Barangkali misalnya ketika satu saat kita bermunajat di depan multazam sambil menempelkan badan kita di multazam, tempat antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad itu, karena sangat antri, kita tidak boleh egois juga. Maka hajat kebutuhan kita sangat banyak, sementara waktunya sangat singkat. Maka kata Ibnu Qayyim, resepnya apa? Cukup diwakili dengan kata-kata astagfirullah. Kenapa? Karena dengan kata-kata itulah Allah mengampuni kita, dan dengan ampunan itulah Allah mengabulkan apa yang kita minta. Tanpa kita ucapkan pun Allah tahu dalam hati kita. Allah Maha tahu dengan segala kebutuhan kita. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya. Hari-hari menjelang Ramadan, mari kita memperbanyak sebanyak-banyaknya. Kalau dalam hadis Nabi mengatakan tidak kurang dari 100 kali, padahal beliau sudah diampuni dosanya, baik yang masa lewat atau yang akan datang. Maka kita yang tidak ada jaminan ampunan dari dosa-dosa kita, maka mari memperbanyak. Mungkin sehari bisa 500, bisa 1000, bisa 2000, silahkan. Ada timer, pakai tasbih digital, itu banyak sekali yang bisa kita manfaatkan sebagai sarana memperbanyak istighfar dan kita lengkapi dengan sholawat.